Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Di video kali ini kita membahas tentang ke-PGRI-an atau kepanjangannya dari PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2020-2021. Kalau kita mendengar tentang PGRI, apa yang muncul kali pertama di benak kita? Terutama anak muda atau murid-murid yang baru kali pertama menjadi murid di SMK PGRI 1 Kediri. Nah, penasaran tentang PGRI? Yuk langsung kita tanyakan ke ahlinya. Nah, bersama saya Devi Mariatul Istiqomah, Guru Bahasa Indonesia SMK PGRI 1 Kediri. Di Skapsa Studio Official, kali ini sudah hadir Bapak Dr. Atrop MPD MM selaku Ketua YPLP Dasmen Cabang Kota Kediri. Saya biasa menyapanya dengan 3 suku kata Bapak Atrop. Selamat datang Pak Atrop di studio SMK PGRI 1 Kediri. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, sehat ya Pak ya. Apa aktivitas Bapak sekarang ini Pak? Ya, tetap kami mengajar di kampus dan kami juga bekerja dari rumah, belajar dari rumah, melakukan segala aktivitas yang berkenaan dengan tugas saya sehari-hari dari rumah. Iya, semuanya dilakukan dari rumah ya Pak ya. Oke, nah sebelum kita ke topik pembahasan, saya mau tanya nih Pak, bagaimana kesan pertama Bapak hadir di Skapsa Studio Official kali ini Pak? Iya, semula saya tidak menduga kalau sudah seistimewa ini ya. Iya. Ya, apalagi sudah dengan kondisi yang ada, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya, terutama adalah program belajar dari rumah. Iya. Ternyata sudah mempersiapkan studio, kemudian tenaga-tenaganya luar biasa. Iya. Ini memberikan kebanggaan tersendiri bagi saya selaku Ketua YPLP Dasmen PGRI Provinsi Jawa Timur Cabang Kota Kediri, dan juga mungkin kebanggaan dari Kota Kediri. Iya, kami dari SMK PGRI 1 Kediri selalu mengupayakan untuk pembelajaran jarak jauh agar lebih baik dan melakukan pembaruan ya. Nah, saya akan langsung bertanya Bapak, langsung ke pembahasan nih Pak. Adakah materi yang ingin disampaikan mungkin? Terima kasih Bu Devi. Jika diperkenankan seluruh anak-anak juga, saya sudah siapkan beberapa slide singkat. Nanti sekiranya kami bisa menyampaikan pokok-pokok pikirannya itu, lalu bisa disambung dengan diskusi bahkan bersama anak-anak semuanya. Sepertinya ini juga akan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan yang lain, khususnya di SMK PGRI 1 Kediri ini, dan juga mungkin di beberapa lembaga yang terutama adalah berkecimpung di dunia pendidikan. Baik, Bu Devi, bisa saya mulai ya? Oke, silakan ya, Bapak. Anak-anak semuanya, Bapak Kepala Sekolah, beserta staf dan anak-anakku semuanya yang bergabung di SMK PGRI 1 Kediri ini, saya ucapkan selamat datang. Insya Allah Anda tidak keliru bergabung bersama kami di sini. Inilah materi yang sudah saya siapkan itu ya, ke-PGRI-an, kemudian nama Pak Atrop ya, boleh dipanggil singkat seperti Bu Devi tadi, Pak Atrop. Itu jangan salah ya, karena kalau salah bisa ditambahi S di depannya, itu bisa berubah jadi B nanti, iya, jadi beda nanti artinya gitu ya. Baik. Lebih lengkap kalau diizinkan saya memperkenalkan diri. Nama tadi sudah disebutkan, saya berarti lahir sudah 59 tahun yang lalu ya.
Ya, kemudian alamat rumah ini di Kelurahan Bujel, Jalan Terusan Botolengket Utara, nomor 12, Mojoroto, Kota Kediri. Jadi kami hanya membutuhkan waktu kira-kira beberapa menit saja dari sini. Iya. Ya, kalau email itu bisa komunikasi di sini, atrubdr@gmail.com. Kemudian ini riwayat pendidikan, saya S1 dari KIP Surabaya, kemudian S2 dari KIP Negeri Malang, kemudian S2 lagi dari Universitas Wijaya Putra Surabaya, lalu S3 dari Universitas Negeri Malang. Dan seperti yang sudah disebutkan Bu Devi tadi, bahwa hari ini saya ditugasi oleh PGRI sebagai Ketua YPLP Dasmen PGRI Provinsi Jawa Timur Cabang Kota Kediri. Lainnya itu bisa dibaca ya, terutama yang terakhir ini. Saya adalah pendiri The Indonesian Academy of Hypnotherapy yang lazim disingkat IAH itu. Ini ya, saya lanjutkan. Inilah yang di PR saya ya dari Bu Devi tadi. Apa itu PGRI gitu ya? Ini lambangnya. Jadi saya pikir anak-anak juga sudah biasa melihat lambang ini ya. Ya, jadi inilah lambang PGRI, Organisasi Profesi Guru di Indonesia. Ya. Saya teruskan. Nah, PGRI ini adalah rumah besar, kemudian memiliki beberapa perangkat organisasi di bidang hukum, di bidang usaha, di bidang pendidikan. Nah, kita ini berada di bidang pendidikan. Ya, jadi perangkat pendidikan itu sebabnya, lalu lambangnya ini Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan. Ada YPLP Dasmen PGRI, ada YPLP PT. Jadi kalau saya di Kota Kediri ini adalah YPLP Dasmen PGRI, cabang Kota Kediri, kemudian ada YPLP PT sendiri. Ya. Baik, saya teruskan. Nah, ini saya ingin memperkenalkan aktivitas PGRI pengurus besar itu dinakodai oleh Ibu Profesor Dr. Unifa Rosidi, MPD. Ini ketua umum yang terpilih di Kongres PGRI pada bulan Juli tahun lalu. Nah, itu Bu Uni, Profesor Unifa. Kemudian ini juga luar biasa ya, Pak Menteri kita, MM. Apa MM anak-anak, Bapak Ibu semuanya? Mas Menteri. Jadi ini karena masih sangat muda, lalu beliau disebut dengan MM, itu sangat akrab. Ini juga ulang tahun yang lalu dihadiri oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Kemudian yang di sebelah sana itu adalah Dr. Andes Haji Teguh Sumarno MM. Ini adalah Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur. Ini sengaja saya kenalkan supaya anak-anak juga nanti bisa lebih akrab. Nah, kemudian yang di Kota Kediri, lihat ini di siapa yang paling kiri, anak-anak? Wah, untuk wilayah Kota Kediri tentu sudah tidak asing ya, itu adalah wali kota kita. Nah, yang akrab juga disebut Mas Abu, Abdullah Abu Bakar, sarjana ekonomi. Kemudian kepala dinas yang juga ketua PGRI kota, ini sudah tidak asing lagi di kalangan pendidik di Kota Kediri. Dia adalah Bapak Dr. Andes Haji Siswanto MPD. Kemudian, nah ini yang siapa nih Pak? Nah, itulah yang tadi dikenalkan oleh Bu Devi ya, Pak Atrub, ya, selaku Ketua YPLP Dasmen. Nah, yang paling kanan siapa itu? Nah, itu Kepala SMK PGRI 1 Kediri, gitu ya, teman-teman, Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya. Kita teruskan. Baik, jadi PGRI itu sebenarnya apa sih itu? PGRI adalah organisasi profesi, ya, organisasi profesi, organisasi perjuangan dan organisasi ketenaga kerjaan yang bersifat unitaristik, independen dan non partisan. Ini ya, apa itu? Nah, sebenarnya Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru, Bapak Ibu tenaga kependidikan di setiap lembaga, khususnya PGRI, tapi secara umum adalah lembaga pendidikan, itu bisa membuka di anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga, gitu ya. Ini saya akan, Bu Devi, saya masih ada waktu, bisa saya teruskan? Bisa masih ya, dilanjutkan, ya Pak. nanti Oke. Bunda bisa pertanyaan nanti saja ya. Saya Iya. juga agak ini, mudah-mudahan bisa Iya. diskusi gitu ya. Iya, Pak, dengan bisa pertanyaannya Bu Devi ya. Iya. Baik, nah ini tadi saya sebutkan bahwa PGRI ini adalah organisasi profesi, perjuangan, dan ketenaga kerjaan. Nah, kenapa disebut dengan organisasi profesi? Karena ini wadah profesi guru di Indonesia. Ya, meskipun kita harus berjuang keras untuk menjadi satu-satunya organisasi profesi ya, Bapak Ibu. Nah, ini fokusnya adalah bagaimana kita sebagai pendidik itu menjadi profesional. Sehingga harapannya kita akan bisa melahirkan manusia-manusia yang maju, manusia-manusia Indonesia yang unggul. Ini adalah sebuah tantangan kita, ya. Baik, saya teruskan. Tadi perjuangan. Yang kedua adalah perjuangan bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa untuk mempertahankan tetap tegaknya NKRI. PGRI itu didirikan 100 hari setelah kemerdekaan. Tepatnya adalah tanggal 25 November. Jadi 100 hari setelah kemerdekaan PGRI berdiri. Kita bisa membayangkan di saat kita mengumumkan atau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yang kemudian itu tidak begitu saja terus membangun, tapi adalah tantangannya masih berat. Sehingga PGRI berdiri adalah salah satunya juga untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu. Jadi ini melekat Bapak Ibu semuanya, anak-anakku semuanya. Itu melekat bahwa ini rohnya PGRI ya, perjuangan gitu. Itu ya. Kemudian berikutnya, karena ini organisasi kemasyarakatan, maka kita juga menjadi anggota di AI, Educational International. Jadi kita juga merupakan organisasi ketenaga kerjaan yang memperjuangkan bagaimana memperjuangkan kesejahteraan anggota. Nyata sekali anak-anakku yang sekarang lagi menyimak bahwa terutama Bapak Ibu guru ini yang kemudian sekarang mendapatkan tunjangan profesi guru. Yang dosen juga mendapatkan tunjangan profesi dosen. Yang guru besar, ya dosen tapi sudah menjadi guru besar, mendapat tunjangan kehormatan guru besar. Itu semua adalah dampak dari lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Perintah undang-undang bahwa 10 tahun, selambat-lambatnya 10 tahun, semua guru di Indonesia harus tersertifikasi. Bagi mereka yang sudah mengikuti proses sertifikasi, mendapatkan sertifikat pendidik, kemudian dia berhak mendapatkan 1 kali gaji pokok. Selamat, yang bisa dinikmati sampai hari ini. Itu adalah perjuangan luar biasa PGRI. Coba kira-kira, kalau tidak melahirkan undang-undang itu, tentu ya gajinya itu gitu, tapi sekarang mendapat tambahan 1 kali gaji pokok. Demikian juga Bapak Ibu guru yang berada di sekolah-sekolah swasta. Itu kan mendapatkan juga gitu loh. Meskipun kita impasing ya Bu Devi ya. Iya. Ada impasing kemudian dinilai, tapi kita syukuri itu berkah luar biasa. Sehingga ini perlu disadari dan mohon maaf sengaja saya ingatkan kembali supaya kita tahu sangkan paraning gitu ya. Dari mana asalnya gitu, bahwa tidak begitu saja turun gitu ya. Baik. Nah, ini sifatnya unitaristik, artinya tidak membedakan. Unitaristik, tidak membedakan latar pendidikan, suku, agama begitu. Kemudian independen. Kita berharap bahwa organisasi ini suatu saat itu mandiri gitu, tidak mengharapkan bantuan untuk operasional misalnya dari pihak-pihak lain misalnya gitu. Enggak, tapi kita ingin menjadi organisasi yang independen. Kemudian non partisan, artinya kita tidak menjadi afiliasi
atau di bawah underbow dari partai-partai politik, sehingga kita bisa leluasa dengan bebas. Sehingga kalau ada kepentingan-kepentingan tertentu, mohon maaf saya sampaikan di sini. Mari kita melaksanakan tugas-tugas keprofesionalan ini dengan sebaik mungkin. Maka biasanya lirikannya itu ya banyak yang lirik, seperti Bu Devi ini ya. Gitu. Artinya kita bisa ibarat gadis cantik gitu ya. Jadi kita ada banyak yang melirik. Itu harapannya, sehingga kita masih tetap bisa bekerja sama. Kita masih bisa berkolaborasi dengan berbagai komponen yang ada di bangsa ini, gitu ya. Baik, nah ini sekarang saya juga kalau kawan-kawan di Bapak Ibu guru di SMK PGRI 1 Kediri ini mungkin sudah ada sudah ada informasi-informasi terbaru. Saya minta maaf, ini tadi saya pagi-pagi itu kemudian saya cari di webnya SMK PGRI 1 dan saya ketemu gambar-gambar ini ya, anak-anak lihat ini sekolahku, ini gedungnya, tapi yang dipakai sekarang ini di ada studio ini sudah beda loh ya, dalamnya seperti ini. Nah nanti bisa dilihat sendiri ya nak ya, kalau sudah datang ke sekolah itu luar biasa, jadi gitu ya. Dan ini juga kita mendapatkan ISO. Kemudian ini profil sebagian dari teman-teman kalian, ceria, gembira gitu ya, kayak gini. Nah ini salah satu saja dari kegiatan yang ada di bengkel. Baik, nah ini yang tidak kalah pentingnya anak-anak. Setelah sajian ini, bagi anak-anak yang hafal dengan rumusan visi, wah nanti hubungi saya ya, dapat hadiah itu. Jadi kalau bisa atau sebaiknya visi itu dihafal oleh semua warga dari sekolah ini. Bahwa visinya sederhana ya, tapi mengandung makna yang luar biasa, yaitu kompeten dalam iptek. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sekarang ini ilmu pengetahuan teknologi ini menjadi sarana luar biasa yang mengubah dunia. Nah, kita belajar dari rumah seperti ini, coba kita nggak bisa bayangkan kalau kita tidak ada aplikasi-aplikasi yang memang menunjang untuk itu. Bapak Ibu guru mau datang satu-satu ke rumah, ya rasanya tidak mungkin. Tapi kalau melalui seperti ini, maka kita bisa belajar dari manapun. Dari sawah bisa ya? Bisa. Dari ya Bu Devi ya. Bisa. Saya kemarin itu ya ketika dihubungi beberapa teman, kemudian dia dimintai pendapat, saya sedang di jalan Bu Devi, lalu saya parkir gitu, cukup saya lewat ini aplikasi video tertentu call itu, gitu ya. jadi itu artinya kan luar biasa ya. Ini iptek berkarakter santun. Lihat tadi Bu Devi ketika membuka, ya kan? Nah, berkarakter santun. Jadi artinya meskipun kita punya kemampuan yang luar biasa, tetapi kita tetap saja santun gitu. Itu hebat. Daripada kemudian kita apa istilah yang anak-anak sekarang itu Tidak merunduk gitu Pak. tidak Angkuh merunduk gitu. atau angkuh, menyombongkan diri gitu ya. Nah, kemudian tangguh apa artinya anak-anak? Nah, tangguh itu adalah kita ini memiliki daya juang yang tinggi. Jadi katakan salah atau gagal, berusaha lagi, sehingga sampai, nah ini juga saya harapkan kebijakan di lembaga ini, bahwa ketika ada sebuah kesuksesan atau keberhasilan, itu sama pentingnya dengan kegagalan, ketika itu adalah sebuah uji coba. Karena uji coba mesti begitu gitu loh. Kadang-kadang kan kemudian sudah uji coba, salah dilimpahkan ke kita. Nah itu kan nanti akan membunuh atau kita akan menghambat kreativitas gitu ya. Mandiri, artinya kita tidak terlalu atau tidak senantiasa tergantung kepada pihak lain. Belajar misalnya, ya belajar maksimal ini, tapi tidak kemudian menggantungkan, harus diingatkan kayak gitu.
unggul dan berwawasan global. Ini kan sekarang dunia ada di genggaman. Ya kan? Nah, seperti itu. Ini sudah kita kemudian berlandaskan apa? Imtak. Nah, ini anak-anak semuanya, Bapak Ibu guru yang saya banggakan, item-item atau apa? Indikator-indikator dari visi itu juga ada sudah dirumuskan sudah dipublis juga oleh SMK kita ini, gitu ya. Nah, misinya apa? Ini ada 6. Nanti anak-anak bisa bisa mempelajari sendiri. Dan sekali lagi visinya paling tidak harus hafal. Semua warga sekolah harus hafal. Kemudian ini kita menyelenggarakan pendidikan secara efektif sehingga siswa berkembang secara maksimal dan berkompeten dalam bidangnya dalam bidangnya ya, sesuai tuntutan perkembangan iptek tadi. Jadi masih sesuai dengan visinya. Kemudian menjalin kerjasama dengan DUDI, termasuk perguruan tinggi ya, instansi terkait untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter terpuji. Ingat anak-anakku semuanya, berkarakter loh ya. Ini juga penting karena di lembaga-lembaga perusahaan ataupun lembaga-lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah biasanya ini mengutamakan keunggulan dari karakter itu, gitu ya. Nah, kemudian menyelenggarakan pengembangan diri secara sistematis dan terprogram. Jadi kalau bisa usahakan nanti belajar itu juga kita ini driving student gitu. Driving anak-anak, driver ya. Nah, kita ini siapa sih? Tidak selalu harus diarahkan oleh pihak lain, tapi kita mendriver, kita ini mengarahkan diri kita sendiri supaya menjadi hebat itu seperti apa, gitu ya. Nah, demikian juga menumbuh kembangkan perilaku terpuji, ini luar biasa nak, dan praktek nyata sehingga siswa dapat menjadi tauladan bagi teman, lingkungan dekat maupun masyarakatnya, gitu ya. Nah, kemudian melaksanakan sistem pendidikan dan pelatihan. Ini sudah kita akan mengikuti, lembaga ini akan selalu mengikuti ketentuan atau tata perundangan penyelenggaraan sekolah yang memang sudah digariskan oleh kementerian. Ya, terakhir, mewujudkan tamatan yang beriman dan bertakwa. Ya. Jadi Anda di sekolah ini nanti juga akan senantiasa dibiasakan. Apakah melalui yang dikoordinasikan oleh biasanya apa Bu Devi kalau urusan-urusan ekstra ya, ekskul ya, ekstrakurikuler ya. Ini kan dikoordinasikan oleh Waka kurikulum kesiswaan ya, kesiswaan atau humas, kesiswaan ya. Kesiswaan. Maaf, saya ulangi nak. Jadi ini dikoordinasikan oleh Waka kesiswaan. Ya, nanti ada kepramukaan, ada banyak itu. Silakan dikunjungi saja nanti di webnya SMK PGRI 1 Kediri ini. Nah, sementara itu saya akan senang kalau ada waktu diskusi dengan Bu Devi, kami persilahkan. Gitu ya. Nah, kita langsung ke pertanyaan, langsung santai tanya jawab ya Pak ya. Untuk pertanyaan ini, apa kegiatan yang dilakukan PGRI di masa pandemi ini Pak? Ini pertanyaan luar biasa. Secara nasional Devi, melalui Profesor Unifa Ketua Umum kita, ini luar biasa dimintai beberapa masukan. Bahkan sekitar bulan Juni kemarin, PGRI mengadakan survei. Apakah pembelajaran dari rumah yang sudah dilakukan pada akhir semester genap ya, itu kemarin cukup atau terlaksana. Kemudian nanti apakah bulan Juli yang sekarang kita terjadi ini, itu bagaimana tanggapan para orang tua? Itu juga sudah diadakan survei. Dan intinya secara umum orang tua itu mengkhawatirkan ketika nanti anak-anak sudah berkumpul kembali di sekolah. 85% mereka setuju bahwa pembelajaran jarak jauh PJJ atau
belajar dari Dari rumah, learn from home, ini tetap dilakukan. Iya. Tetapi kemudian melalui pemerintah, melalui surat bersama, surat edaran bersama menteri-menteri yang sudah bisa kita saksikan bersama, itu sudah membuat kebijakan. Jadi apakah yang dikeluarkan oleh kementerian melalui Pak Kemendikbud maupun SE nomor 15 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian, kemudian yang juga Dirjen GTK juga mengeluarkan panduan-panduan. Bapak Iwan Syahril ya. Ya, itu secara nasional, Bu Devi. Tapi secara kita sendiri di wilayah Kota Kediri juga baru saja kita mengadakan PGRI bekerja sama dengan salah satu lembaga training, Smart Training, menyelenggarakan webinar dan workshop dalam rangka mendapatkan gambaran seperti apa learn from home yang dilakukan ini nanti. Jadi kita mesti berusaha untuk berada di depan ya Bu Devi ya. Untuk yang terbaik. Yang terbaik untuk anak-anak kita karena dengan new normal, tatanan kehidupan baru yang berbeda dengan tatanan kehidupan sebelumnya. Misalnya kalau kita kan ada beberapa peristiwa dari Orde Lama ke Orde Baru berarti tatanan hidup baru. Dari Orde Baru ke Orde Reformasi itu kan tatanan hidup baru. Nah ini juga demikian. New normal 2020 adalah karena pandemi. COVID-19. Yang itu adalah muaranya terutama pada kesehatan dan keselamatan. Sehingga inilah yang kemudian kita pikirkan bersama, yang sekarang ini kita terjadi, lalu tetap belajar dari rumah. Termasuk pengenalan lingkungan sekolah ini yang sekarang diadakan seperti ini. Tapi sekali lagi Bu Devi, saya mengapresiasi luar biasa dengan cara-cara seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu seluruh anak-anak, orang tua benar-benar ini bisa memahami kondisi yang ada sehingga masing-masing bisa mengambil peran. Gitu ya Bu Devi ya. Kalau ibarat kalimat itu pandemi tapi membawa keberkahan juga karena pandemi ini juga membuat kreativitas yang luar biasa ya Bapak. Ya boleh saja, tapi sesungguhnya bahasa keberkahan saya tidak terlalu ini ya. Tapi artinya cocok juga ya Pak ya. Bahwa kita harus menyesuaikan gitu loh. Kita harus tetap bisa survive ya. Kita harus tetap kehidupan kan tidak berhenti ya Bu Devi ya. Kehidupan ini tidak berhenti, kita harus tetap berupaya. Dan kreativitas inilah yang kemudian kita hargai hari ini, termasuk apa yang dilakukan oleh SMK PGRI 1 Kediri ini. Jadi terus beradaptasi dengan masanya. Betul sekali, beradaptasi dengan kondisi yang ada, dengan berbagai kesulitan yang ada. Ya, kesulitannya juga banyak, saya tahu itu. Ya. Tapi harus gitu ya? tetap berdiri tegak. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, apa pesan Pak Atrup untuk murid-murid SMK PGRI 1 Kediri, khususnya peserta MPLS nih Pak? Terima kasih Bu Devi. Anak-anak semuanya, pertama saya ucapkan selamat. Anda tidak keliru, sudah bergabung bersama-sama kakak-kakak kelasmu, berada di SMK PGRI 1 Kediri ini. Semuanya sudah tahu, masyarakat Kota Kediri, bahkan beberapa wilayah Kediri dan sekitarnya, bagaimana upaya SMK PGRI 1 ini untuk terus berkreasi, terus mengembangkan, terus menggembleng para murid-muridnya. Yang kedua, kesempatan luar biasa. Ada banyak teman-temanmu yang tidak bisa melanjutkan sekolah seperti yang Anda lalui hari ini. Itu sebabnya manfaatkan waktu Anda, sarana-sarana belajar yang sudah disediakan sekolah, manfaatkan, maksimalkan, raih prestasi yang tinggi. Begitu, supaya nanti begitu selesai dari lembaga ini, Anda semua tetap benar-benar sesuai dengan visi kita tadi.
yaitu memiliki kompetensi, memiliki mumpuni. Ya, mumpuni itu handal ya. Handal, Jadi menjadi murid yang benar-benar memiliki kemampuan sehingga bisa diperlukan oleh masyarakat. Kompeten ya Pak. Kompeten, Iya. ya, kompeten ya. Di bidangnya Di tentunya bidangnya. ya. Oke. Kira-kira itu ya Bu Devi ya. Tadi Ya. yang ngafalin visi tadi Ya. jadi dapat hadiah ya Pak ya? Oh kalau ya, hafal? dapat hadiah. Oke. Ya, dapat hadiah nanti setidaknya selamat ya. Baik, dicatat kamu Anda semua, anak-anakku semuanya yang hafal itu suatu saat pas saya ada acara misalnya di sini saya tanya kemudian hafal, saya siapkan hadiahnya. Wih, Ya. terima kasih Bapak. Baik, itu tadi bincang-bincang kita bersama Pak Atrup selaku Ketua YPLP Dasmen Cabang Kota Kediri. Terima kasih yang setulusnya telah meluangkan waktu untuk berbagi tentang kepegerian. Mungkin kita akan sambung di lain waktu ya Pak ya, jika ada kesempatan. Iya, Bu Devi. Oke, Ya. terima kasih juga untuk semua yang menonton video ini, khususnya peserta MPLS PGRI SMK PGRI 1 Kediri. Bila ada kesalahan selama acara berlangsung, kami dari tim mohon maaf. Jangan lupa sukai dan komentar untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tombol lonceng supaya tidak tertinggal di video-video selanjutnya. Dan kalian juga boleh share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sekolah Berbudaya Industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya. Terima kasih yang setulusnya telah meluangkan waktu berbagi tentang kepegerian. Mungkin kita akan sambung di lain waktu ya Pak ya. Ya. Semoga ada kesempatan. Oke, terima kasih juga untuk semua yang menonton video ini, khususnya peserta MPLS SMK PGRI 1 Kediri. Jangan lupa sukai dan berkomentar untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tombol lonceng supaya tidak tertinggal informasi di video-video selanjutnya. Dan kalian juga boleh share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ingat, di rumah saja jaga kesehatan dan jaga jarak. Jangan lupa menggunakan masker. Sekolah Berbudaya Industri dan berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya. Nah, itu tadi serangkaian acara dari kegiatan MPLS di sekolah tercinta kita SMK PGRI 1 Kediri. Ingat, di tanggal 17 Juli 2020 nanti akan ada kuis yang berhadiah 50.000 paket data untuk 36 siswa kelas 10 yang tercepat dan terbaik. Tetap jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. SMK bisa.